Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Maulidia dari Prodi Pendidikan Matematika kelas B angkatan 2021. Di video kali ini saya ingin menjelaskan tentang upaya PGRI meningkatkan proses pembelajaran di tengah pandemi COVID-19. Di PPT kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian PGRI, pengertian COVID-19, proses pembelajaran sebelum COVID-19, proses pembelajaran sesudah COVID-19, dampak pembelajaran secara online, upaya PGRI meningkatkan pembelajaran di tengah pandemi COVID-19, solusi dan kesimpulan. 1. Pengertian PGRI. Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI adalah tempat berkumpulnya guru dan tenaga kependidikan untuk senantiasa bekerja sama dalam mencerdaskan putra-putri bangsa. Kehadiran PGRI diharapkan mampu memberikan bantuan pada guru-guru dalam memperdalam kembali profesinya. 2. Pengertian COVID-19. Virus corona adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit ini mengakibatkan infeksi virus yang disebut COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. 3. Proses pembelajaran sebelum COVID-19. Sekolah tatap muka di saat sebelum pandemi ini sifatnya wajib. Sebelum pandemi seluruh jenjang diwajibkan sekolah. Kapasitas kelas saat sebelum pandemi juga bisa sepenuhnya dimanfaatkan. Jadwal masuk sekolah saat sebelum pandemi adalah 5-6 hari kerja. Jadwal masuk dan pulang juga berbeda. Sebelum pandemi jadwal masuk sekolah adalah pukul 06.30 atau setengah 7 dan pulang pada sekitar pukul 2. Beberapa fasilitas, kantin, dan kegiatan sekolah juga masih aktif dan diperbolehkan. 4. Proses pembelajaran sesudah COVID-19. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia terkait Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran coronavirus (Diskese COVID-19). Sistem pembelajaran dilaksanakan melalui perangkat personal komputer atau laptop yang terhubung dengan koneksi jaringan internet. Guru dapat melakukan pembelajaran bersama di waktu yang sama menggunakan grup di media sosial seperti WhatsApp atau WA, Telegram, Instagram, aplikasi Zoom, ataupun media lainnya sebagai media pembelajaran. Dengan demikian, guru dapat memastikan siswa mengikuti pembelajaran dalam waktu yang bersamaan, meskipun di tempat yang berbeda. Berikut adalah peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Peraturan-peraturan yang wajib ditaati pada masa pandemi COVID-19 ini adalah: sekolah tatap muka di saat pandemi tidak wajib. Murid bisa melakukan belajar secara daring di rumah menggunakan platform komunikasi konferensi seperti Zoom dan media belajar lainnya di sekolah. Pada saat pandemi, jenjang yang diperbolehkan untuk kembali ke sekolah mulai dari jenjang SMP. Kapasitas kelas saat pandemi ini, sekolah yang boleh dibuka juga hanya diperbolehkan menampung 30-50% kapasitas kelas tergantung dari luasan ruangan. Beberapa sekolah ada yang hanya Senin sampai Jumat, ada pula yang sampai Sabtu. Sekolah yang diperbolehkan buka dan melakukan proses belajar mengajar secara tatap muka pun diwajibkan menerapkan protokol kesehatan, seperti menyediakan fasilitas cuci tangan, mewajibkan menggunakan masker, dan memastikan seluruh orang yang masuk ke dalam ruangan kapasitas peserta didik adalah PAUD itu jaga jarak minimal 1,5 meter dengan jumlah peserta didik maksimal 5 peserta didik per kelas. SDLB, MILB, SMPLB, MTSLB, SMLB, dan MALB jaga jarak minimal 1,5. 5. Dampak pembelajaran secara online.
Hal ini berdampak siswa menjadi kecanduan bermain game, ancaman putus sekolah, penurunan capaian belajar, keterbatasan gawai dan kuota internet sebagai fasilitas penunjang, kurangnya sosialisasi, sehingga mestinya waktu yang ada digunakan untuk hal-hal yang positif menjadi terabaikan. Apalagi orang tuanya yang selalu menekankan kedisiplinan dalam melaksanakan ibadah seperti sholat menjadi terganggu, sehingga terjadilah pertengkaran antara orang tua dengan anaknya, dikarenakan anaknya tidak mau melaksanakan perintah orang tuanya. Hal inilah yang menjadi penyebab menurunnya akhlak siswa dari dampak negatif pembelajaran daring ini. Efisiensi waktu adalah kelebihan pembelajaran online. Siswa bisa mengulang rekaman video pertemuan maupun materi kapan saja. Mereka juga dapat mengatur kecepatan belajarnya sesuai kemampuan saat ini. Siswa leluasa mengerjakan tugas dengan cara yang nyaman menurut dirinya sendiri. Siswa juga bisa membangun diskusi berkualitas tinggi. 6. Upaya PGRI meningkatkan pembelajaran di tengah pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 ini banyak hikmah yang didapatkan oleh guru. Sebab guru memiliki waktu untuk menciptakan karya dan berinovasi menciptakan bahan ajar. Meski demikian, guru harus mampu berinovasi dan kreatif dalam segala hal, kata pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI Kota Yogyakarta, Muhammad Yuferi, di sela kegiatan peringatan HUT PGRI ke-75 yang dilakukan secara daring. Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI, Yunifa Rosyidi, mengatakan PGRI mengusulkan agar pemerintah merancang kurikulum sekolah era pandemi atau KSEP yang praktis dan aplikatif dengan target pembelajaran yang rasional. Selanjutnya perlu adanya remodeling sistem belajar yang bertujuan untuk menciptakan proses pembelajaran yang memungkinkan anak termotivasi untuk terus belajar, menjadi pembelajar mandiri, bertumpu pada proses guru sebagai manajer pembelajaran, katanya seperti dilansir. 7. Solusi: memberikan pujian pada siswa yang telah paham pada soal yang diberikan gurunya. Memberikan hiburan sedikit pada siswa setelah belajar agar tidak jenuh dengan cara bercerita tentang kelucuan atau bercerita yang menarik. Memaksimalkan fasilitas pembelajaran untuk membangun motivasi belajar siswa. Bapak atau ibu guru harus bisa memaksimalkan fasilitas belajar yang tersedia, seperti menyalurkan bantuan kuota internet. Pilih metode pembelajaran yang tepat, seperti menerapkan metode belajar diskusi secara langsung melalui aplikasi belajar atau membagi siswa dalam beberapa kelompok guna memudahkan siswa dalam memahami materi. Melakukan evaluasi bisa dilakukan dengan menganalisis nilai yang diperoleh siswa dari soal atau tugas yang Bapak atau Ibu guru berikan. 8. Kesimpulan: hal ini dapat mengakibatkan kekacauan bagi guru dan siswa, karena guru belum mengenal akan adanya pembelajaran daring dan bagaimana melakukannya. Demikian pula dengan siswa masih belum mengerti dan menerima dengan pembelajaran daring. Diperlukannya sistem dan aplikasi pembelajaran online atau sistem perangkat lunak yang menunjang untuk proses pembelajaran online. Seperti bagaimana membuat materi belajar yang unik dan menyenangkan, forum diskusi dan beberapa aplikasi yang memudahkan untuk belajar. Sedangkan motivasi dari luar diri siswa meliputi adanya penghargaan, lingkungan belajar yang kondusif, kegiatan belajar yang menarik, dan adanya upaya guru dalam membelajarkan siswa. Meski demikian, guru harus mampu berinovasi dan kreatif dalam segala hal, kata pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI Kota Yogyakarta, Muhammad Yuferi, di sela kegiatan peringatan HUT PGRI ke-75 yang dilakukan secara daring. Sekian dari saya. Bila ada salah ucap dan salah kata, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.